Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari Jumat yang cerah ini saya akan meng-share satu peristiwa dalam tanda kutip pengalaman yang saya alami dan untuk pembelajaran bagi diri saya sendiri, dan mungkin bisa diamalkan untuk sobat yang budiman sekalian. Pada suatu waktu, dan belum lama ini sih, ada tamu datang ke rumah saya yang sudah berumur agak tua. Dan ketika tamu itu masuk menyalami saya, ya saya ulurkan saja tangan. Setelah bersalaman dengan saya persilahkan tamu itu untuk duduk di ruang tamu. Silahkan duduk, Pak. Oh iya, duduklah si tamu itu. Lalu saya pergi ke belakang sebentar, dan seperti biasa di masa pandemi seperti sekarang ini, sobat, kalau kita kedatangan tamu yang ya mungkin jarang kita bertemu, atau bisa dibilang tamu yang tidak kita kenal dekat secara pribadi, saya biasa mencuci tangan dengan hand sanitizer, sobat. Lah begitu saya keluar untuk menemui tamu saya itu kembali, sobat ya, mungkin si tamu itu mengetahui dari wangi aroma hand sanitizer yang saya pakai itu, sobat. Dan tamu itu berkata, dia memanggil saya Gus, dan saya tidak mempermasalahkan dengan panggilan itu sama sekali. Gus pakai hand sanitizer ya? Ya saya jawab saja, iya Pak. Udah kebiasaan kalau ada tamu saya pakai alkohol. Sang tamu itu lantas menjawab, ya bagus Gus. Berarti Gus ini termasuk orang yang ikut dengan peraturan dari pemerintah. Ya saya dengan bangganya, ya saya berusaha saja Pak. Sebagai warga yang baik, ya kita harus mengikuti apa yang jadi himbauan dari pemerintah. Lalu sang tamu itu melanjutkan bicaranya. Begini Gus ya, apa yang diketahui atau apa hikmah yang diambil dari masa pandemi corona ini Gus? Tanya sang tamu itu kepada saya. Lalu saya menjawab dengan jawaban yang semuanya pasti sudah umum. Ya begini Pak, hikmah dari pandemi corona ini adalah supaya kita atau keluarga kita, masyarakat kita menjaga kebersihan dan keluar memakai masker, social distancing, dan yang lain-lain. Ya itu saja. Yang pokok kita bisa menghindar atau terhindar dari wabah penyakit corona itu, dan menjaga orang lain agar tidak tertular kalaupun kita mempunyai virus itu. Ya gitu Pak. Biasa ya, yang lain juga kalau ditanya jawabnya seperti itu. Dan sang tamu itu berkata lagi dengan jawaban yang membuat saya tertegun, membuat saya agak terkejut. Apa yang jadi statement dari tamu saya itu, yang menjadi kata-kata yang ada hikmahnya dari tamu saya itu? Dia berkata,
Ya betul Gus, memang dari hikmah corona ini, yaitu orang-orang bisa lebih berhati-hati di dalam menjalani semua aktivitasnya masing-masing. Bisa lebih berhati-hati dengan orang yang belum ia kenal, bisa lebih menjaga diri, menjaga kebersihan keluarga dan lingkungan. Dan ada yang penting lagi dari kesemuanya itu, Gus. Saya balik tanya, apa Pak? Tamuku itu menjawab, ada hikmah yang bisa dipetik dari fenomena pandemi corona ini. Satu, kalau kata dia, satu, kenapa orang-orang disuruh memakai masker? Saya balik tanya, apa Pak? Sang tamu itu tidak menjawab dengan jawaban yang berhubungan dengan penyakit corona, tidak. Tapi jawaban tamu saya itu, orang disuruh memakai masker itu artinya agar supaya menjaga dalam hal pembicaraan. Tidak sewenang-wenang berbicara seenaknya. Tidak mentang-mentang dia pandai berbicara lantas berbicara dengan seenak udelnya sendiri, kalau kata tamuku itu. Oh, begitu ya. Saya tertegun. Yang saya sendiri tidak memikirkan sampai ke situ, tapi ada tamu yang datang ke rumah saya justru berkata, kalau orang memakai masker itu disuruh menjaga lisannya, disuruh menjaga mulutnya dari berbicara yang tidak bermanfaat. Kalaupun berbicara, bicaralah yang ada manfaatnya. Jangan sampai berbicara yang bisa membuat pengaruh yang tidak baik, berbicara yang bisa merusak kerukunan, berbicara yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Itu satu, kata dia. Saya tertegun. Wah, ini orang tinggi juga ini ilmunya. Logikanya tinggi juga ini. Jadi dia bilang masker itu adalah sarana menjaga mulut kita, menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik. Ya, saya setuju dengan statement yang dia katakan. Betul juga. Dan yang kedua, Gus, kenapa masa pandemi ini orang disuruh jaga jarak? Ya, saya jawab secara umum saja. Ya, karena supaya tidak tertular penyakit. Kalau harus berhimpit-himpitan tanpa adanya jarak, virus corona ini akan mudah menularnya. Saya jawab seperti itu. Dan tamuku itu menjawab, betul Gus itu, tapi ada yang lain. Apa Pak? Jadi jaga jarak itu, kalau kata tamu saya, jaga jarak itu adalah menjaga perasaan kita. Jangan sampai kita itu bertabrakan antar perasaan. Apa artinya? Yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Dan bagi orang lain baik belum tentu baik buat diri kita. Itulah menjaga perasaan. Tamu saya bercerita panjang lebar tentang keadaan yang ada di Indonesia ini. Dia menceritakan tentang toleransi, dia menceritakan tentang kerukunan
antar umat beragama, tidak hanya dalam Islam, orang Islam dengan orang Islam, bahkan orang Islam dengan yang non-muslimnya juga. Jadi jaga jarak ini adalah menjaga jarak perasaan kita. Jangan sampai dengan tingkah laku kita bisa membuat orang menjadi sakit hati. Jangan sampai dengan perkataan kita membuat benak teman-teman kita sakit hati. Itu yang dinamakan jaga jarak. Kalau kata tamu saya itu, saya tertegun lagi. Wah, betul juga ya. Ternyata memang seperti itu. Karena kelakuan kita, orang lain jadi menderita. Ini yang dinamakan jaga jarak. Saya tertegun. Wah, betul juga ini statement. Bagus ini, bermanfaat ini. Dan yang ketiga, Gus, kalau kata tamu saya itu. Dan yang ketiga, kenapa di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini orang disuruh banyak cuci tangan? Saya dengan lugas menjawab, ya biar bersih saja Pak. Mungkin kalau sedang di pasar kita bersentuhan dengan orang lain, lalu ada virus yang menempel di tangan kita, ya kita cuci tangan pakai air atau pakai hand sanitizer atau apa. Yang penting bisa membersihkan tangan kita. Tamu saya lantas menjawab, betul itu Gus, tapi ada yang lain. Apa itu Pak yang lain? Yaitu perbanyaklah mensucikan diri. Kalau dalam Islam, perbanyaklah berwudu dan beribadah. Kalau di luar Islam, ya mungkin dengan kata-kata yang lain, perbanyaklah bersuci atau perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan atau bagaimana. Kalau dalam Islam, perbanyaklah bersuci, mensucikan diri, dan perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata tamu saya. Wah, saya berpikir betul juga. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, tamu saya itu berkata, sucikanlah dirimu. Kalau ia berkata dirimu, berarti kan berkata pada saya, sucikanlah diri saya. Diri saya sendiri, sucikanlah diri saya sendiri. Apakah selama ini dirimu itu sudah suci atau belum? Artinya diri saya sudah suci atau belum? Saya tertegun lagi. Ya, mungkin selama ini saya bisa memberikan orang lain itu pelajaran tentang agama. Tapi apakah orang lain itu lebih baik agamanya daripada saya? Saya mungkin bisa memberikan satu ilmu kepada orang lain, tapi apakah orang lain itu ilmunya lebih rendah dari saya? Saya tidak bisa menjamin itu semua. Maka pelajaran yang saya ambil dari tamu saya itu tentang mensucikanlah dirimu sendiri, artinya kita introspeksi diri. Kalau kita masih sering lalai dalam beribadah, kita tingkatkan ibadah kita. Kalau kita sering lalai dalam mengamalkan sebuah kebaikan, kita tingkatkan amal kebaikan. Itulah. Jadi mengartikan atau mengambil satu hikmah dari adanya musim pandemi virus COVID-19 ini dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Mengambil hikmah dari pandemi corona ini
supaya kita bisa meningkatkan ibadah, meningkatkan kebaikan, dan sadar diri kalau kita ini manusia yang sangat lemah, yang sangat butuh dengan Tuhan, yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya paparkan kali ini bisa bermanfaat bagi saya, dan syukur-syukur bermanfaat bagi sobat sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.